Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kestiawati. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya di tempat pekerjaan saya untuk memenuhi mata kuliah PR Syariah yang berjudul Komunikasi Islam dalam PT Rexona National Food atau yang biasa kalian sebut dengan McDonald's. Sebelum kita memulai komunikasi, apa itu komunikasi Islam? Kita review dulu ke belakang. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau suatu proses interaksi antara sesama makhluk Tuhan, baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Nah, komunikasi itu merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi, sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, kita pastinya akan selalu melakukan komunikasi, baik antar sesama makhluk hidup dan makhluk sosial. Selanjutnya, habis ini. Lalu, apakah itu komunikasi Islam? Komunikasi Islam yaitu upaya untuk membangun suatu hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri kita sendiri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebelum kita mempelajari apa saja komunikasi Islam yang ada di dalam perusahaan saya, perusahaan tempat bekerja saya yaitu McDonald's. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit dari sejarah McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara. Salah satunya di Indonesia. McDonald's pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1991, yaitu tepatnya di Sarinah, Jakarta. Pada tahun 2009, PT Rexona National Food merupakan salah satu anak perusahaan Rexo Group bekerjasama dengan Sosro. Lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan PR yang ada di McDonald's yaitu sebenarnya kegiatan banyak, cuman saya ambil hanya 3 aja. Jadi yang pertama itu adalah event pembagian sarapan gratis. Seperti kemarin-kemarin, yaitu sekitar tanggal 9, kami semua karyawan McDonald's bekerja sama membagikan 1000 muffin gratis per satu store untuk 1000 pengunjung pertama secara cuma-cuma. Jadi pemberian muffin gratis ini diberikan setiap tahun untuk mengingatkan juga kepada masyarakat bahwa pentingnya sarapan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, yang kedua yaitu launching produk terbaru McDonald's. Beberapa hari yang lalu juga kita telah mengeluarkan launching produk baru, yaitu Beef Deluxe, Beef Burger Deluxe, dan Beef Chicken Burger Deluxe. Nah, dimana sebelumnya kalau event pembagian sarapan gratis ini memiliki hubungan antar karyawan dengan konsumen, jadi antar karyawan langsung dengan konsumen itu tanpa hubungan di belakang kita. Jadi kita memberikan langsung dari karyawan ke konsumen. Sedangkan kalau launching produk terbaru ini adalah hubungan antara marketing, karyawan, dan si konsumen. Jadi si marketingnya itu dia setiap bulan, setiap minggu dia akan memberikan ide atau masukan untuk menambah produk-produk McDonald's yang nantinya akan diberikan diberikan informasinya kepada customer. Jadi melalui marketing kita mendapatkan informasi tersebut dan nanti kita akan memberikan informasi tersebut lagi kepada customer. Terus yang ketiga yaitu bekerja sama antar bank serta uang elektronik, hubungan antara call center, karyawan, dan konsumen. Nah, saat ini sudah banyak beberapa restoran-restoran di Indonesia yang telah menggunakan pembayaran non tunai.
Jadi mereka melakukan pembayaran dengan kartu, baik debit ataupun kredit. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi, nah sekarang beberapa restoran juga telah menggunakan uang elektronik. Nah, apa sih uang elektronik itu? Uang yang ada, jadi kita cuma butuh bawa handphone aja. Nah, nanti saldo yang ada di handphone kita, saldo ada yang di aplikasi kita seperti GoPay, Gojek, OVO, Dana, Link aja atau yang lainnya itu kita sudah punya saldo nih. Nanti untuk pembayaran kita hanya tinggal tap aja, tinggal tap, scan barcode. Nah, kita bisa menikmati berbagai produk yang ingin kita beli dimanapun, di restoran manapun. Lanjut. Apakah di dalam McDonald's terdapat komunikasi Islam? Tanpa kita sadarin, ternyata banyak hal yang kita temuin komunikasi Islam di dalam McDonald's. Komunikasi yang terjadi antar pihak membuat promosi dengan pihak store dan kepala perusahaan hanya berdasarkan komunikasi. Jadi kalau misalnya yang si marketingnya sama karyawannya itu hanya hubungan antar manusia, nah itu akan menimbulkan komunikasi pada umumnya, komunikasi yang biasa. Sedangkan ada hal yang kita kurang pahami tentang komunikasi yang terjadi secara tidak langsung, yaitu seperti komunikasi Islam ini. Yang pertama, kejujuran. Kenapa kejujuran? Kejujuran dalam Islam itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan kita. Karena kalau misalnya saya bekerja di McDonald's dengan jujur, contohnya kayak misalnya kita memberikan kembalian kepada customer, harus sesuai dengan apa yang mereka harus terima. Jadi kalau misalnya kita sampai ngasih ke customer kembalian yang curang atau tidak jujur, otomatis nanti si customer itu akan komplain. Nah, nantinya akan balik ke kita juga. Jadi komunikasi Islamnya itu tidak ada. Jadi akan menimbulkan kecurangan di situ, dan pada akhirnya konsumen tidak akan percaya lagi kepada McDonald's. Yang kedua yaitu tata krama atau attitude. Di dalam komunikasi pastinya selalu ada tata krama dan attitude. Mungkin di komunikasi Islam lebih terarah karena attitude perilaku. Jadi semua karyawan itu harus memiliki perilaku yang baik. Perilaku dari cara ucapan, cara berbicara, cara dari bahasa tubuhnya juga harus kelihatan komunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau misalnya attitude kita nggak bagus, kita sebagai karyawan juga akan dinilai jelek. Dan saya rasa di restoran manapun atau di pekerjaan manapun, jika kita tidak memiliki attitude yang baik, kita akan hanya sebentar di perusahaan itu. Nah, terus yang ketiga adalah merawat dan memelihara tanaman di sekitar store. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, komunikasi Islam yang kita lakukan setiap hari dengan memelihara dan merawat tanaman itu, kita ternyata memiliki komunikasi itu sama si tanaman tersebut. Misalkan kalau misalnya kita merawat tanaman tersebut, dia akan memberikan oksigen kepada kita. Nah, fungsi dari komunikasi itu adalah sebagai penghibur. Nah, kalau misalnya kita melihat tanaman-tanaman yang kita rawat, terutama di area tempat bekerja kita dengan baik, nah itu akan menjadi tempat sebagai hiburan. Seperti halnya dengan saya, kalau misalnya saya sedang bosan dengan area di dalam store, nah saya sengaja untuk berkeliling area store saya untuk melihat sekitaran store itu, melihat tanaman-tanaman yang cantik, tanaman-tanaman yang indah yang dirawat dengan bagus. Nah, dari situ kita akan mendapatkan ketenangan, jadi perasaannya, mood boosternya jadi balik lagi. Nah, akhirnya pada saat kita masuk lagi ke dalam, hati kita sudah tenang dan kita bisa bekerja dengan baik lagi.
Lalu komunikasi antar karyawan dengan sang pencipta. Nah, di McDonald's juga tidak dipermasalahkan. Maksudnya selama kita ingin melakukan aktivitas untuk mendekatkan diri sama Tuhan, kayak misalnya kita sholat, kita diberi izin, kita selalu diberi izin dan tidak ada yang melarang. Jadi kita masih bisa tetap sholat, beribadah sesuai tepat waktu, asalkan nanti kita komunikasi dengan teman kita juga baik. Jadinya mereka juga menganjurkan agar walaupun kita bekerja, tetap kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Jadi kesimpulannya dalam komunikasi Islam ini adalah banyak hal yang kita dapatin sebenarnya di tempat perusahaan kita bekerja, baik di McDonald's ataupun di perusahaan-perusahaan teman-teman yang lainnya. Namun mungkin banyak yang belum memahami peran penting dalam komunikasi Islam yang seperti apakah yang harus dipelajari. Karena pada intinya komunikasi Islam yaitu komunikasi yang berlangsung bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi komunikasi yang terjalin antara manusia dengan sang pencipta atau manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Terus komunikasi Islam yang kita pelajari, kita pahami dengan baik, maka kita bisa memahami fungsi dari komunikasi yang kita inginkan akan tercapai, kayak seperti hiburan, buat pembelajaran, hiburan, dan masih banyak lagi fungsi komunikasinya yang lainnya. Oke, demikian hasil kesimpulan dari presentasi saya untuk memenuhi mata kuliah PR Syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat kita semua untuk lebih mempelajari komunikasi baik yang sesama manusia maupun komunikasi sesama sang pencipta dan makhluk hidup lainnya, atau yang biasa disebut dengan komunikasi dalam Islam. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi hari ini masih banyak terdapat kesalahpahaman. Semoga kedepannya akan saya lebih perbaiki lagi di presentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.